ide para pendiri bangsa kita kan, ide kita kan sosialis sebenarnya. Tapi belakangan ini menjadi kapitalis dan yang toksik lagi. Nah, masyarakat di Pulau Komodo akan digeser karena isu pembangunan villa. 491 atau berapa ratus villa itu mau dibangun di sana. Banyak banget ya. Iya. Nah, terus dikemanain masyarakatnya? Itulah dikesampingkan. Padahal masyarakat di sana kan punya keyakinan Komodo itu saudara mereka. Betul. Pendidikan kita itu sekarang seperti hanya untuk mencetak supaya jadi ya pekerja, itu pun tidak dijamin oleh negara dan institusi kita. Tapi kita kritisi peran negara di mana selama ini. Ya. Yang isu-isu yang baru ini kan, yang rekening 3 bulan nganggur diblokir, tanah 2 tahun nganggur dirampas negara. Nah, sementara rakyat nganggur ditelantarkan negara kan. Brengsek negara di sini. Pemangku pemerintahan atau pembuat kebijakan publik itu kan secara tidak langsung dipilih oleh kita kan, oleh masyarakatnya sendiri gitu kan. Jadi ya ada bahasa bahwa kalau pemerintahnya seperti itu, maka masyarakatnya seperti itu, cerminan gitu loh. Ada kecurigaan akademik bahwa kita sengaja dibodohkan dan dimiskinkan supaya menjadi komoditas bagi mereka. Ya itu sangat bertolak belakang dengan konstitusi kita kan. Betul, sangat sekali. Hadir mencerdaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kayaknya kehidupan bangsa yang mana ini yang dicerdaskan? Bayangkan kita hanya untuk singgah masuk ke pantai kita bayar sampai. Saya hitung-hitung itu kemarin, ya mungkin lebih dari 50.000 hanya untuk menginjakan kaki di pantai. Ke gunung apalagi, itu bahayanya. Jadi semua dipajaki. Jadi ide-ide kapitalis yang toksik itu bukan hanya di negara, tapi juga ikut diwarisi oleh rakyat kita. Karena mereka melihat para pemimpin seperti itu, akhirnya rakyat ikut-ikutan. Meskipun itu kecil gitu. Ya, itu bahayanya. Ya, misalnya kan aku kan sering ini kan gak bawa cash gitu kan. Bicara tentang parkirnya, kan gak pernah bawa cash kan. Terus, mohon maaf Pak, saya nggak bawa cash. Oh, langsung ini kan, langsung sini. Lain kali bawa Mas katanya. Saya juga mau hidup ini katanya. Sama kemarin beli makan di depannya tuh. Maaf Mas, nggak punya uang cash. Ya udah nggak usah bawa motor. Kembali lagi bersama podcast Ongoing Knowledge, di mana pengetahuan tidak bersifat final, tetapi pengetahuan bersifat terus-menerus sampai sebelum kita mati. Oke. Kali ini kita udah kedatangan teman seberang universitas, karena kita pernah sekelas. Dan kita pernah main biliar bareng. Ada Herman di sini. Selamat pagi Herman. Pagi Kang Haikal. Apa aku bilangnya abang atau apa nih? Bebas aja, bebas. Bung, Bang. Kalau Batak kan dari Batak kan? Batak biasanya apa? Lae. Silakan. Lae. Tapi biasa Bang sih kalau di Medan Bang ya. Kalau di sana Jawa Barat Kang ya. Kang. A. Itu nggak mau panas? Apa? Kena cahaya matahari? Enggak sih, aman. Nggak apa-apa ya? Oke. Ya. Ya kali ini kita akan ngobrol apa nih Kang? Kang apa Bang? Kang mah aku dong. Ya, tapi sebelum kita bahas yang ngobrol apa aja lah ya. Tapi yang menarik kayaknya situasi politik sosial saat ini kan. Nah, sebelum jauh ke sana, teman-teman harus tahu dulu ini. Bang Herman ini dari mana? Terus lagi apa di Jogja gitu kan? Terus ya apalah tentang siapa sih ini seorang Bang Herman ini gitu ya. Siapa nih? Oke, thank you Bang Haikal. Sambil dimakan gorengannya. Yuk, pas ngopi ya. Sangat tidak sehat ya. Aduh. Kopi ini. Siapa seorang Herman ini? Ya, siapalah diriku begitu ya. Kalau menjelaskan siapa diri sebenarnya berat ya. Iya, berat. Sejarahnya aja lah. Sejarah singkatnya. Ya, singkatnya ya Herman, ya orang panggil biasa Man, tapi kalau teman-teman yang
beda etnis, sering manggil Manulang ya, identitas orang Batak. Ya saat ini kuliah di Jogja di UKDW, ngambil filsafat keilahian, tapi lebih spesifik aku ngambilnya di studi perdamaian, kajian konflik, kebijakan publik begitu. Ya termasuk nuansa filsafat agama, filsafat politik dan lain sebagainya. Makanya kemarin yang kita pernah satu kelas di kelas ICRS ya, itu salah satu yang aku ambil dari interdisiplinernya ke nuansa ke pendekatan agama begitu. Tapi kalau keseharian bergerak di aktivisme, ada dua aktivis pergerakan dengan aktivis kebebasan beragam di Indonesia. Bersama Pak Jain ya, sama Mas Ancu. Ya sering lah konferensi nasional di Bogor, di Bali. Dulu di Medan aktif bersama Bante Dirapuno, bersama Ustadz M. Idris, ada Bang yang dari berbagai teman-teman juga kita di sana, Bang Silol ya. Ya. Aktivis gerakan, aktivis apa tuh? Ya pergerakan mahasiswa di GMKI dulu. GMKI. Ya yang turun ke jalan demonstrasi politik ya hal seperti itulah. GMKI berarti sampai apa, tingkatan apa? Ya pengurus tapi juga ke cabang di Medan aktif juga terus bertahun-tahun. Belakangan setelah ke Jogja ya banyak di pergerakan KBB, Koalisi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Oke. Ini kan S2 di Jogja kan? Iya. Udah mau lulus nih kayak ini. Dulu S1 Insya Allah tahun ini. Insya Allah. Ya dulu ngambil di filsafat keilahian juga teologi di Medan. Ya. Setelah itu ya sempat kerja di instansi, di kantor, kemudian jadi ya tetap jadi aktivis interfaith. Kemudian kemarin ya pengen lanjut S2 ya lanjutnya begini ya di Jogja. Ya begitulah perjalanan hingga kita bertemu kemarin di UGM. Kenapa apa? Nah, ini kan kemarin kan ya udah banyak dibahas ya kan. Tahu kayak yang viral itu, kenapa dibubarkan jurusan filsafat, nggak tersinggung tuh. Iya, Bung Ferry Irwandi ya. Ya kemarin Bung Ferry udah sempat ya ngobrol online ya sama Mas Bagus Mulyadi, iya, ya, yang dosen di UK ya, atau UK. di Leeds bukan, itulah pokoknya. Iya. Kemarin Bung Ferry sih, ya mungkin dia mencoba memantik atau memang itu beliau serius ngomongin Mas filsafat, tapi kalau aku melihatnya sih membaca perkataan Bung Ferry itu mungkin dia melihat kebutuhan industri ya yang mau disoroti. Secara background dia kan ya akuntan, kerja sebagai pegawai di perusahaan dan sebagainya ya. Filsafat nggak masuk dong, kita kan menganalisis sebagai ya paling kita ya menganalisis kebijakan, memberi komentar atau sebagai ya dewan pertimbangan dan sebagainya. Mungkin sebagai karyawan atau sebagai ya pekerja di perusahaan kan anak filsafat mungkin susah masuk, jadi tidak menyerap tenaga kerja. Kalau itu tujuan Bung Ferry, tapi kalau tujuan dia memang untuk memantik diskusi biar teman-teman pada rame ya menarik juga metode Bung Ferry kalau begitu ya. Provokatif sekali ya. Provokatif. Kalau memang begitu, itu kita berpikir positif sama Bung Ferry. Tapi kalau berpikir negatif sama Bung Ferry, mungkin seperti yang tadi, dia hanya melihatnya kebutuhan industri memang tidak terpenuhi kalau hanya dari jurusan filsafat. Iya. Ya gimana ya karena emang nggak diajarnya skill set untuk industri untuk kan. Microsoft Excel untuk kerja di kantor ya enggak begitu. Betul ya, itu diberi skillnya, skill berpikir. Iya. Nah, itu skill konsultan. Iya, konsultan, analis kebijakan dan lain. Ya kan tadi kan jurusannya kan filsafat dan keilahian kan. Berarti kan ngomongin yang ngawang-ngawang. Iya, gimana tuh pandangan kayak gitu? Dulu sih masih. Sekarang makanya kalau kata Rocky Gerung ya, ini yang kalau ini sepuh filsafat kita di Indonesia disebutnya pernah menjadi
teisme ya. Kalau sekarang ya sulit untuk meng- mempublikasi lah, apalagi kita di Indonesia kan, yang orang-orang ya mesti begitu terikat pada satu agama atau satu keyakinan tertentu ya. Kalau beberapa, saya sendiri sebenarnya tidak terlalu serius lagi yang tentang ya apakah saya mengidentifikasi sebagai A Agama atau tertentu. B, iya. Tapi ya I respect all of religion and religious people ya. Ya. It's no problem. Ya karena memang di konstitusi kita juga kan nggak mengharuskan beragama kan. Betul. Nah, ini juga yang kita soroti di Koalisi Advokasi Kebebasan Beragama Indonesia. Yang terakhir kita konferensi nasional itu di Bogor. Mas Ancu, ya sama Pak Jain juga ya, ada Pak Siapa lagi? yang dosen kita yang multimedia agama Pak Leo Pak Leo, ya. Beliau yang aktif juga buat konten-konten yang ya kita berbicara tentang bagaimana di Indonesia supaya agama itu ya jangan terlalu diintervensi oleh negara begitu. Ya biarkan itu menjadi hak setiap individu. ya, setiap individu. Kan hak kan bukan kewajiban. Iya, tugas negara yang melindungi. Betul. Nah, itu kewajiban negara. Itu yang kita soroti. Ya, karena apa ya, di masyarakat masih ya mungkin ya karena kurangnya edukasi. Ya, Jadi banyak yang masih sering apa ya bahasanya tuh, represif gitu lah. iya, baru pengaruh sejarah kelam di Orde Baru masih terbenam bagaimana negara yang terlalu ikut campur terhadap urusan keyakinan warganya begitu. Ya begitulah seputar background di filsafat keilahian. Tapi ya aslinya itu lebih suka di berbicara tentang kebijakan publik, politik ya, di Indonesia. Makanya apalagi yang akhir-akhir ini kan yang bendera One Piece. ya Jolly Roger aja negara takut kan, hal konyol seperti itu. Terus sebelumnya juga tentang amnesti sama abolisi Tom Lembong gitu kan, dan Hasto. Memang banyak kebijakan publik yang ngawur ya, 80 tahun sebentar lagi Indonesia. Oke. Menarik nih karena kan apa ya, kita ini kalau dibilang negara udah mateng ya udah lumayan cukup mateng kan. Usia 80 begitu. tahun. Ya. Dan kalau dibanding negara-negara yang lain misalnya Cina atau janganlah Cina jauh-jauh, Singapura itu kan negara yang mungkin terbilang ya baru lah gitu kan. Ya nggak baru juga sih, maksudnya itu kecil gitu kan dibanding kita, Malaysia, Thailand. Kayaknya kita Vietnam di ASEAN lah gitu kan. Kayaknya kita yang termasuk punya sumber daya alam yang banyak, sumber daya manusia juga ya, yang banyak gitu ya, secara kuantitas banyak gitu kan. Tapi kok kenapa? Apakah karena banyak itu atau karena ya kita refleksikanlah selama 80 tahun ini kan. Dan selama berapa presiden nih dari 8 ya? Iya kan? Soekarno, terus Soeharto, Habibie, Gus Dur, ya, Megawati, SBY, Jokowi, 8 presiden 80 tahun Indonesia. Apa? Ini autokritik terhadap negara kita gitu. Apa kebijakan apa sebenarnya sih yang kemudian membuat negara kita ini tidak maju? Katakanlah begitu. Pakai standar maju lah ya. Terlambat untuk maju begitu ya. Di usianya yang sudah lagi matang lah, hampir 100 tahun. Ya biasanya negara-negara kalau sudah tiba di usia 100 tahun, dia di generasi emas ya. Artinya kalau kita bilang standar negara maju itu ya pinomat rakyat sejahtera. Kemudian fasilitas publik dapat diakses ke semua orang, pendidikan bisa diakses merata oleh warganya. Misalnya kita lihat ya, kita sebutnya memang sudah cukup lama mereka bergulat seperti Finlandia, Denmark, Norwegia, Jerman dan lain sebagainya di negara Skandinavia atau Eropa. Bagaimana pendidikan itu gampang diakses sehingga membuat rakyatnya cerdas. Nah, di Indonesia kita kalau aku nih melihatnya, apalagi di background studi selama ini, ada kegagalan kita, khususnya pemerintah dalam mengurus negara. Pertama-tama, para pendiri bangsa idenya ide cukup cemerlang. Terkhususnya, ya sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Meskipun kalau disebut ideologi,
saya pun mau lihatnya ini sebagai tanda kutip kritis juga melihatnya, karena ideologi itu sifatnya itu ya tertutup dan terkunci. Reject gitu ya. Iya, tapi kalau nilai-nilainya itu di dalam sila itu katanya itu bagus, ya saya setuju. Ya, kalau yang pertama tentang belief in God itu, ketuhanan yang Maha Esa itu, kalau pidatonya Bung Karno ya macam-macam orang menerjemahkan ya. Ya oke lah, mungkin orang yang agnostik atau ateis mungkin agak sedikit berseberangan atau tidak diuntungkan. Tapi di sila kedua, humanity itu, kemanusiaan itu, kemanusiaan beradab, ya semua orang ada di sana. Ya, kita berpijak pada kemanusiaannya. Nah, tapi persoalan mengurus negara ini yang gagal itu adalah misalnya nih, persoalan mensejahterakan rakyat. Ide para pendiri bangsa kita kan, ide kita kan sosialis sebenarnya. Tapi belakangan ini menjadi kapitalis dan yang toksik lagi. Nah, itu yang bahaya. Kapitalisme toksik berarti ya? Iya, kapitalisme yang toksik. Misalnya nih, saya beberapa kali itu bahkan beberapa berdebat dengan teman-teman yang di studi perdamaian dan kebijakan publik ini, misalnya tentang kasus beberapa waktu lalu, kasus Rempang, Pulau Komodo. Betul. Masyarakat di sana udah ratusan tahun nih. Bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum bersih udah hidup di sana. Tetapi karena ide-ide kapitalis tadi, mereka digeser. Nah, belakangan ini masyarakat di Pulau Komodo akan digeser karena isu pembangunan villa. 491 atau berapa ratus villa itu mau dibangun di sana. Banyak banget ya. Iya. Nah, terus dikemanain masyarakatnya? Itulah dikesampingkan. Padahal masyarakat di sana kan punya keyakinan Komodo itu saudara mereka. Betul. Mereka ya lahir dari rahim yang ramai, itu konsep keyakinan mereka. Nah, secara pendekatan yang lain mungkin bisa diterjemahkan begitu. Tapi karena ide-ide para pemimpin bangsa ini, kapitalis yang toksik ini, masyarakat setempat dikesampingkan. Nah, termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, di kebijakan tata kelola keagamaan juga bermasalah. Kebijakan ekonomi, apalagi kebijakan pendidikan kita. Pendidikan kita itu sekarang seperti hanya untuk mencetak supaya jadi ya pekerja, itu pun tidak dijamin oleh negara dan institusi kita. Nah, itu hal yang sangat bermasalah. Kenapa kita, kalau bahasa kita tadi, Indonesia terlambat maju ya, 80 tahun ya, kita terlambat maju dibanding dengan negara-negara lain. Yang kalau sebelumnya ya Cina, Korea Selatan, ya, Jepang. Iya, mereka masih proses di bawah kita pada saat di awal-awal. Nah, sekarang justru ketimpangannya sangat jauh ya, barangkali segini ketimpangan kita dengan negara Jepang. Bahkan sekarang ya banyak, mungkin sepantaran kita itu akhirnya memilih pindah. Iya, jadi pekerja di Jepang. Artinya kita negara tidak hadir bagi kita yang generasi muda. Ya, betul. Akhirnya kita memaksakan diri dan terpaksa ke sana begitu. Ya, sebagian orang memikirnya karena enak dan sebagainya. Ya, betul. Seandainya siapa yang tidak ingin tinggal di rumah sendiri kan? Betul. Tapi karena keadaannya begini, ya orang pergi ke Jerman, ke Australia, ke Jepang. Artinya kita tidak salahkan itu pilihan teman-teman, kita dukung teman-teman kita, tapi kita kritisi peran negara di mana selama ini. Ya. Yang isu-isu yang baru ini kan, yang rekening 3 bulan nganggur diblokir, tanah 2 tahun nganggur dirampas negara. Nah, sementara rakyat nganggur ditelantarkan negara kan. Brengsek negara di sini. Rakyatnya nganggur ditelantarkan. Tapi rekening sama tanah diambil negara. Itu yang bahaya negara. Jadi negara ini tidak diasuh dengan benar oleh para pemimpin kita. Hingga saat ini itu kalau Iya, benar-benar. Ya, lagi-lagi memang kalau berbicara negara kompleks sekali ya. Karena memang di satu sisi kita sudah mempercayakan mereka kan. Maksudnya itu pemangku pemerintahan atau pembuat kebijakan publik itu kan secara tidak langsung dipilih oleh kita kan, oleh masyarakatnya sendiri gitu kan. Jadi ya ada bahasa bahwa kalau pemerintahnya seperti itu, maka masyarakatnya seperti itu, cerminan itu loh. Ketika pemerintahnya ugal-ugalan gitu kan. Itu cerminan masyarakat yang ugal-ugalan. Ketika pemerintahnya bodoh misalnya, atau taruhlah dungu gitu kan, kalau misalnya bahasa Rocky Gerung gitu kan, itu cerminan masyarakatnya gitu kan. Gimana? Ini kan kompleks gitu. Ya, itu bagian dari paradoks kepemimpinan dan paradoks berdemokrasi. Ya. Kemarin ada dosennya, profesor dari Kanada, itu mengajar 1 semester di kampus kita di VDW.
beliau itu menjelaskan tentang demokrasi, termasuk bagaimana pemikiran Plato, pemikiran Aristoteles dan lain sebagainya tentang mengurus negara. Di momen itu aku kritik juga bagaimana ide tentang demokrasi. Demokrasi itu memungkinkan rakyat dipimpin oleh orang dungu. Itu the weakness of democracy kan. Itu yang bahaya. Tapi jika tidak demokrasi, bahayanya itu terjebak ke dalam otoritarisme. Nah, itu yang kita cegah. Misalnya ya Korea Utara. Kemudian kita di zaman Orde Baru, kita kan kita nggak ngapain, kita yang bergerak di dunia akademik kita nggak bisa ngomong, bahkan kita nggak bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Nah, itu kelemahannya. Nah, kembali ke yang tadi, paradoks tentang berdemokrasi dan kepemimpinan tadi ini, ya bobroknya pemimpin saat ini memang itu mencerminkan ya bobroknya masyarakat itu juga. Hal sederhana untuk melihatnya, ya kalau kita pakai tolak ukur pendidikan, kita akui kita lemah. Ya, hanya 0, sekian persen. Jika gitu, memang ini betul. Ya, kalau ini memang nggak enak juga membicarakan ini kepada teman-teman yang nggak punya dana untuk studi lanjut. Kompleks, ya. Tapi ya kembali lagi, kenapa negara nggak hadir dalam memfasilitasi pendidikan gratis kan begitu. Nah, kemarin sih ada sih yang calon untuk pendidikan gratis kan, tapi lebih milih makan siang gratis. Tapi nggak tahu lah, namanya kampanye kan, janji kan banyak 19 juta lapangan kerja kan, sekarang kan nggak tampak ya. Memang kalau dari sudut pandang lain, dari untuk melihat secara kritis ini, bisa juga melihat memang pemerintah ini sengaja memelihara kemiskinan dan kebodohan rakyatnya. Itu yang lebih tajamnya. Kenapa dipelihara? Supaya kita ini menjadi komoditas bagi mereka. Komoditas politik. Betul. Coba rakyatnya cerdas. Ini saja kan, rakyat kan sudah mulai cerdas bersuara tentang bendera Jolly Roger di One Piece. One Piece ya. Nah, itu kan simbol itu kalau bahasanya itu ya ancaman bahaya. Tapi simbolnya itu menunjukkan itu adalah perlawanan, penindasan terhadap pemerintah yang semena-mena. Jadi kita mau tunjukkan kita bisa melawan begitu, tapi hal sederhana ini aja ditakuti sama negara. Nah, begitu, itu yang kita cegah. Jadi negara atau pemerintah yang menjalankan pemerintahan di negara ini, jadi dia takut kalau rakyatnya cerdas. Nah, itu salah satu. Jadi ada kecurigaan akademik bahwa kita sengaja dibodohkan dan dimiskinkan supaya menjadi komoditas bagi mereka. Ya, itu sangat bertolak belakang dengan konstitusi kita kan. Betul, sangat sekali. Hadir mencerdaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kayaknya kehidupan bangsa yang mana ini yang dicerdaskan? Iya, makanya. Ya, itu ya lagi-lagi memang kompleks sekali gitu kalau bicara negara gitu kan. Karena timbal balik antara pemangku kebijakan dengan rakyatnya itu kan. Ketika rakyatnya bodoh, siapa yang disalahkan? Negara atau rakyatnya itu sendiri? Tapi ya itu muter-muter sebenarnya. Pemerintahan yang bodoh dihasilkan dari rakyat yang bodoh. Rakyat yang bodoh dihasilkan dari pemerintah yang bodoh. Jadi siapa yang bodoh? ya itulah. Tapi terlepas dari itu semua, ya kita ingin lah gitu kan, maksud itu. Ya kayak tadi misalnya bendera Jolly Roger itu kan yang viral sekarang terlalu dangkal lah kalau misalnya dibilang itu sebagai ancaman gitu. Betul. Kan. Ancaman seperti apa? Mengancam kedaulatan. Kedaulatan apa sih? Iya, yang mengancam kedaulatan itu kebodohan dan kemiskinan. Korupsi. Utang kita yang beribu-ribu. Terutama korupsi sebenarnya kan. Itu mengancam kedaulatan negara. Negara terpecah belah karena korupsi yang mengakibatkan kita kemiskinan ekstrim, kebijakan publik yang ngawur. Negara ini bisa terpecah belah nanti. Ya negara yang kepercayaan publik itu hilang. Nanti Indonesia yang di bagian sana dan sini tidak usah kita sebut ya. Mereka betul-betulan merdeka dan sisalah kita yang di tengah-tengah ini kan. Mau bagaimana? Jadi betul. Maksudnya ya terlepas dari perbedaan pendapat para pejabat tentang bendera One Piece kan, ada yang setuju dan enggak kan. Tapi ya maksudnya ada yang mengatakan itu ancaman aja udah memperlihatkan bahwa ada yang nggak beres di pemerintah. Iya, pemerintah gitu memang nggak beres. Ada yang kurang lah kalau misalnya enggak gitu kan. Maksudnya itu bahkan sekelas menteri pertahanan menyebutkan ini ancaman negara.
what's wrong with you man gitu kan. Masa sekelas menteri, sekelas MPR lagi, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini kan udah bahaya sebenarnya. Iya. Mereka lebih baik mereka anggap itu ya ancaman negara, bagaimana pengangguran sekarang membludak. Tuh. Dan paling bahaya itu yang terbaru ini kan. Nah, Bank Dunia itu membuat kriteria berapa angka kemiskinan Iya, di iya. Indonesia. Betul, betul. Nah, sementara negara kita melalui Badan Pusat Statistik juga punya data, dan datanya sangat jauh berbeda. Nah, menurut Bank Dunia masyarakat kita sebagian besar itu masyarakat miskin. Tapi melalui BPS kita paling hanya berapa? Iya, berapa persen Ya, berapa belasan yang disebutkan kita yang kemiskinan itu. Nah, itu dia. Ya itu versi kebenaran gitu kan. Iya. Maksudnya tuh ya pemerintah itu juga jangan menutup mata versi kebenaran Bank Dunia gitu kan. Betul. Dan hanya mendaku-daku bahwa versi kebenaran BPS. Ya. Ya sama kayak yang kemarin itu yang Prabowo sebutkan ketika tagar kemarin yang sempat Indonesia gelap. Nah, Prabowo sebutkan kan, saya bangun pagi, saya lihat cerah. Itu kan metafor-metafor yang tidak layak keluar dari mulut seorang presiden. Orang nomor satu saat ini di negara itu. Untuk beberapa tahun ke depan, beliau orang nomor satu di Indonesia. Begitu. Dia melihat, saya lihat cerah kok. Nah, kemarin guru gembul nih. Gimana tuh? Dia bilang, Prabowo silakan turun. Nah, aku pikir turun dari jabatan presiden, maksudnya rupanya turun ke bawah. Lihat masyarakat kita, kemiskinan, nganggur, pendidikan, amburadul. Betul. Jadi dia di atas kan ngomong, saya tidak tahu orang-orang di sekitar presiden ini. Nah, itu dia yang ngebisikin dia enggak begitu. Betul. Jangan sampai ABE asal Bapak senang gitu kan, kayak Soeharto gitu dulu kan. Ya itu penting, benar-benar penting orang kepercayaan orang sekitarnya Prabowo itu. Jangan sampai ya itu tadi cuma bisikin yang baik-baiknya aja gitu kan, sementara yang buruk-buruknya ditutupi gitu biar seneng gitu kan. Ya jangan kayak gitulah gitu kan. Ya maksud itu kalaupun misalnya mau mengatakan yang seneng-seneng ya nggak apa-apa gitu kan, tapi ya diimbangi dengan fakta-fakta yang ada gitu kan, kayak lapangan pekerjaan yang sangat sulit dicari, sarjana yang bahkan udah sekelas sarjana masih sulit mencari pekerjaan. Ya itu teman-teman kita yang di Jakarta ya, bahkan dari perguruan tinggi negeri, ya mau tidak mau dia ya jadi, kita tidak mau merendahkan pekerjaan apapun ya, kita tetap hormati pekerjaan apapun yang dikerjakan oleh seseorang, tapi akhirnya teman-teman kita yang berharap mereka bisa pekerjaan lebih baik, akhirnya terpaksa menjadi ya sapu jalanan begitu. Yang artinya dia tidak apa yang dia pakai selama ini. Betul. Dia pelajari keilmuannya di dunia akademik di perguruan tinggi ya tidak berguna jika dia memang, ya mungkin saja nanti kita yang selesai studi magister bisa saja nanti entah kita jadi pemanjat pohon kelapa, entah jual minuman di pinggir jalan. Kita tidak tahu saking parahnya keadaan di negara ini. Betul. Karena memang ya bukan berarti kita merendahkan pekerjaan itu semua, enggak. Tapi memang negara ini juga harus memberikan pekerja formal. Harus tangkap terhadap situasi ini. Harus memberikan apa bahasanya tuh? Ya kalau pekerjaan yang ada asuransinya, yang dapat tunjangan. Setidaknya negara membukakan jalan bagi kita yang sedang berjuang, rakyatnya yang sedang berjuang, negara bukan jalan. Nah, ini lebih kritis lagi sebenarnya tentang jabatan pemerintah kita ini, presiden ini. Saya menduga sebenarnya presiden kita ini, Presiden Prabowo ini, sebenarnya cita-cita dia ini bukan untuk mengurus negara ini supaya sejahtera rakyatnya. Tapi cita-cita dia menjadi presiden doang itu. Jadi ada kecanduan jabatan, haus yang amat dinanti-nantikan bertahun-tahun, udah tercapai. Jadi cita-cita Presiden Prabowo sudah tercapai. Cita-cita personalnya tercapai jadi presiden, tapi cita-cita untuk mengurus negara sangat-sangat tidak tercapai. Wah, ini klaim sangat luar biasa ini. Bisa jadi nanti kalau ini di-cut di TikTok, bisa jadi nanti Instagram saya ini diserang, dihilangkan. Ya itu bisa jadi gitu kan. Kan nggak ada yang tahu niat seseorang kan. Ya, terlepas dari itu beneran beneran maksudnya atau enggak. Tapi ya lagi-lagi memang belum kelihatan impact dari 1 tahun
Ya, kepemimpinan. kepemimpinan beliau gitu. Meskipun memang kita melihat bahwa ada sosialisme di jiwa Prabowo gitu, seperti dia lebih memperhatikan rakyat-rakyat miskin yang melalui program makan bergizi gratis gitu kan. Narasi-narasinya memang cukup menarik, Iya, betul artinya kan? memberikan harapan untuk Betul. narasi-narasinya. Tapi kita cukup ragu implementasinya ini bagaimana nanti. Itu dia. Nah, itu yang kita lihat, yang kita sebutkan di awal tadi kan. Betul. Cara mengurus negara ini memang amburadul dan ngawur selama ini. Dan sebenarnya ya cukup pesimis juga untuk kedepannya. Roadmap-nya ini sebenarnya belum jelas. Nah, Salah satu adalah ketika kebijakan publik mereka ini sebutkan kita ini akan ada pemangkasan anggaran, efisiensi dan sebagainya. Tetapi kabinetnya gemuk. Nah, itu kan sudah kontradiktif. betul. Kemudian dia sebutkan akan ada subsidi untuk rakyat, pupuk dan sebagainya, pendidikan gratis dan sebagainya. Itu bullshit semua. Akhirnya yang sekarang adalah mereka mencari-cari cara agar mereka dapat uang banyak dari rakyat. Makanya Sri Mulyani sekarang itu sibuk. Pajakin. Apa sih yang mau saya pajakin lagi? Nah, ini lagi yang viral-viral di TikTok kan. Bahkan untuk lagu di kafe, royaltinya itu kan. semua kena pajak. Bahkan kita beli kopi Golda mungkin di Indomaret itu kena pajak dari negara. Padahal kita semua sekarang dipajaki. Kita punya penghasilan dari sosial media akan dipajaki. Betul. Jangan-jangan nanti ini lagi kemarin ada isu untuk amplop yang di pesta nikahan, kawinan itu dipajaki negara. Kan brengsek betul negara ini. Jadi semua dipajaki. Jadi itulah artinya ketika negara sudah mentok dari mana dapat duit, semua dipajaki. Betul. Ya bahkan negara aja kayaknya nganggur gitu kan sampai cari uang dari rakyat. Ya ada bahasa bahwa negara itu adalah perampok yang paling perampok legal. Perampok legal ya. Iya kan, karena mereka benar-benar ya atas nama hukum, atas nama negara, atas nama ini mereka bisa merampok uang kita dengan mudah gitu kan. Ya itu pajak, mungkin lewat pajak. Ya, pajak. Kalau dulu zaman-zaman kerajaan itu kan ada istilah upeti. Nah, kalau sekarang ya mungkin saja ya pajak. Ya yang tidak membayar ya ada dikucilkan, diskriminasi, kemudian administrasi, pelayanan sulit diakses begitu. Itu kan ada juga yang pejabat kayak gitu kan. Bahkan kalau kita ingin entah mendaftar pekerjaan mana jika nggak punya NPWP akan dihambat dan sebagainya. Itu kan cara-cara negara bagaimana kita supaya memaksa ya. Iya. Jadi begitulah keadaan kita di Indonesia yang sebentar lagi, beberapa hari lagi berusia 80 tahun dengan 8 presiden. 8 presiden. Ya. Ya terlepas dari itu semua ya itu kan tadi kan kita bicara negatifnya. Ya bukan negatif, apa kritis ya, gitu karena kan. Kita background kita dunia akademik, kita bertemu banyak orang, kita bertemu akademisi ya, kita bertemu banyak profesor di kampus kita dilatih untuk selalu berpikir kritis, termasuk peran negara. Nah, tetapi untuk melihat positifnya kita juga perlu respect kan begitu ya. Saya setuju dengan Bang Haikal di sana. Ya, karena bagaimanapun juga apa bahasanya itu? Ya kita sebagai mahasiswa khususnya gitu kan, atau sebagai organisasi, representasi organisasi, sebagai representasi akademisi dan lain sebagainya gitu kan. Ya negara ini, pemerintahan ini ya mitra kritis gitu kan. Mitra kritis dan mitra kolaboratif gitu kan. Di satu sisi kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang jelek. Di sisi lain kita mengapresiasi kebijakan-kebijakan yang bagus gitu kan. Tapi sejauh ini nampaknya lebih banyak yang ya mungkin bisa dibilang kurang impactful gitu kan. Kurang berdampak terhadap masyarakat. Terlepas dari ya itu lagi-lagi perspektif kan. Anda di mana, melihat seperti apa, keuntungan apa yang didapat, maka itulah yang keluar akan dari mulutnya gitu. Mungkin bisa jadi buat para pendukungnya atau para ininya. Sama seperti kasusnya Presiden Jokowi memimpin 10 tahun. Betul. Banyak orang memuja dan memuji Jokowi sebagai presiden begitu karena melihat Jokowi ini sebagai malaikat, terkhususnya bagi tentu saja masyarakat miskin kita banyak. Nah, ketika Presiden Jokowi dengan dana bansosnya mensuplai mereka 300.000 sampai 600.000 per 3 bulan atau per bulan, ya rakyat miskin menganggap Presiden Jokowi malaikat. Inilah malaikat yang dikirim
Tuhan dari surga. Bagi mereka Jokowi malaikat. Betul. Tapi kita melihatnya secara kritis. Bagaimana mengasuh negara jika hanya kasih ikan? Betul. Jangankan kasih pancing, jangankan kasih mesin untuk mengolah ikan yang didapat. Mereka hanya kasih ikan aja. Di sanalah kegagalan negara. Betul. Menarik ini. Nah, yang disebutkan presiden kita, termasuk Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo yang terbaru ini, kalau melihatnya sih mereka itu, kalau saya pinjam diksinya Prabowo ya, omon-omon. Jadi mereka banyaknya omon-omon doang itu ketika kita tidak akan ngutang, tapi utang yang sekarang membludak. Kita tidak akan berikan bansos, tapi bansos itu dipakai bahkan beberapa waktu lalu sebelum pemilihan presiden nih, bansos itu gencar Masif sekali ya. disampaikan. Dan beberapa isu yang saya dapat dari beberapa teman yang turun ke lapangan, ada isu jika RT itu ya disampaikan, ya, bansos itu bisa di stop kalau salah satu calon tidak didukung. Nah, itu kan berbahaya sekali. Jika itu tiba di kuping masyarakat kita yang sangat miskin, ya kita takut dong di stop. Bagi masyarakat kita itu bisa beli beras, bisa buat makan sehari-hari. Itu yang gagal. Ya. Betul. Nah, ini mungkin coba kita tarik dari dari kelas sosial gitu kan. Ya. Ini kan tadi kita berbicara masyarakat miskin atau kurang mampu lah gitu kan bahasanya itu, atau masa prasejahtera bahasa halusnya. Ya, bahasa halusnya kalau di LPDP ya, prasejahtera. Nah, kalau kita bagi masyarakat menjadi tiga tingkatan, kan ada masyarakat atas, menengah, bawah gitu. Ya. Nah, yang dipelihara negara ini kan kebanyakan itu kalau kita bicara bansos berarti masyarakat bawah kan. Ya. Masyarakat atas sudah tidak lagi negara pedulikan kan, karena mereka udah dengan sendirinya bisa hidup kan. Nah, ini masyarakat yang tengah ini yang terhimpit ya. Ya mungkin kita ini kan. Ya, mungkin mungkin sekelas pekerja kantoran, dosen, pegawai negeri sipil yang golongan-golongan menengah begitu. Itu juga apalagi mereka yang tinggal di Jakarta kan. Betul. Ya mau tidak mau ya bekerja sebagai tiap hari aja dari pagi ke malam. Betul. Untuk menghidup, artinya berhenti di sana. Itu yang sepertinya tidak diperhatikan lebih. Iya. Jadi si masyarakat tengah itu dari atas dihimpit, dari bawah dihimpit gitu loh. Ya udah sekedar untuk hidup aja gitu kan. Bahkan untuk menabung pun sulit gitu kan. Atau bahkan untuk memberi rumah pun sulit gitu. Sulit. Akhirnya ngontrak begitu sampai bertahun sampai akhir. Ya mungkin sampai akhir hayatnya. Akhir hayat. Atau mungkin di masa tua nggak sanggup lagi bekerja, balik ke kampung. Ya menempati rumah warisan orang tua, itu saja akhirnya. Jadi pola hidup rakyat kita ya seperti itu yang dipelihara negara hingga 80 tahun Indonesia nantinya. Meskipun sebenarnya kalau dari sudut pandang pengkritik sosial misalnya Marx misalnya kan, misalnya Marx itu menolak ada pembagian kelas yang ekstrem seperti ini ya. Maunya ya sama, meskipun para pengkritik juga mengkritik Marx sendiri juga begitu tentang kelas-kelas ini. Tetapi dengan pengelompokan kelas ini kita bisa lihat bahwa memang negara sepertinya ya orang miskinnya kayak komoditas saja bagi mereka. Seperti itu, komoditas untuk politik, komoditas untuk hura-hura bagi mereka, itu yang kita sayangkan. Ya itulah kenyataan negara kita ini. Nah, jika kita refleksikan lebih jauh misalnya gitu kan, untuk masa depan laut. Setidaknya harapan positifnya apa sih yang mau kita lihat begitu? Setidaknya 20 tahun ke depan itu kan, 100 tahun Indonesia emas ya. Ya kan, ya kalau misalnya bicara tentang roadmap, meskipun tadi bilang nggak ada roadmap, mungkin nggak ada roadmap yang benar-benar jelas, tapi benar-benar jelas tapi Indonesia pemerintahan saat ini kan udah punya Indonesia emas itu bahasanya itu. Ya, mereka punya gambaran tersendiri ya. Meskipun secara untuk naskah akademik atau untuk disebarluaskan ke publik nggak jelas apa yang mereka lakukan begitu, tapi mereka sebut kami punya cara sendiri untuk Indonesia yang bagus begitu, mereka punya sendiri bonus demografi dan sebagainya mereka sebutkan begitu ya. Kita inilah yang nanti menjadi bonus demografi kan, di umur 20 tahun ke depan nanti kita umur 40-an kan. Ya kita mungkin menempati posisi yang strategis strategis kan. Ya untuk mengurus negara mungkin kita punya peluang di masa depan gitu. Ya. Nah, bagaimana nih? Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ini kan?
Ya kan dari tadi kan kita sudah mengkritisi banyak hal itu. Ya banyak hal kita Ya kerja. setidaknya kita juga memberikan kontribusi Ya, ide atau pikir apa sih sebenarnya yang harus dibenahi itu, yang harus dipikirkan atau yang harus dilakukan oleh negara, khususnya pemerintahan gitu kan. Kalau bicara negara kan ya negara gitu kan. Pemerintahan kan berarti lebih ke orang yang memerintahnya. kalau berkaca sih dari kita kepemimpinan negara-negara lain mencoba mengurus negaranya, banyak itu berhasilnya itu dengan melalui pendidikan sih banyak. Nah, saya juga setuju kalau melalui pendidikan ini. Nah, pendidikan kita itu mesti diperbaiki. Hmm, Ya, termasuk bagaimana akses pendidikan itu mampu dijangkau oleh khususnya bagi masyarakat miskin supaya mereka mampu melompati betul. jurang yang amat dalam ini. Ya, untuk bagi-bagi para pejabat, anak pejabat yang ya studi di Oxford, di Harvard, di Stanford Sydney gitu. ya. Mereka nggak sulit orang tuanya membiayai. Nah, untuk anak-anak kampung, anak-anak pedesaan bahkan di kota yang ekonomi menengah untuk studi di kampus biasa saja mereka tidak punya dana. Banyak sekali teman-teman. Saya cerita teman-teman yang di daerah Sumatera Utara sana. Banyak teman-teman saya yang dari SD sampai SMA dia juara satu, juara juara kelas Olimpiade. Akhirnya karena dana nggak bisa kuliah. Nah, Nggak kuliah. Sampai saya sekarang yang kan. karena nekat aja akhirnya sampai Oh, sekarang S2 kebetulan ada beasiswa juga mendukung dan sebagainya. Nah, teman-teman di sana akhirnya demikian kan. Pertama melalui pendidikan karena misalnya kita sebut saja ya pendidikan itu membuat orang cerdas lah begitu. Artinya cerdas, dia mampu memikirkan secara kritis. Dia akan ada hmm, upaya untuk melampaui lah apa yang penderitaan yang betul. dideritanya. Tapi lebih daripada itu peran negara tadi yang kita harapkan ya negara hadir termasuk tentang kebijakan publik di persoalan ekonomi begitu. Kita cukup menjijikkan jika negara ini terus-menerus pro terhadap kapitalis yang toksik ini. Oke lah negara akan dapat penghasilan yang besar karena memberikan izin kepada perusahaan tambang, Hmm, kemudian ya pembangunan properti, villa, rumah mewah dan sebagainya. Mereka negara dapat banyak untung. ya untung dari pajak mereka. Tapi masalahnya apakah terus-menerus negara lebih mementingkan para konglomerat itu sementara rakyatnya melarat kan? Mm-mm. Akhirnya rakyat yang sulit sementara pejabat hidup elit kan itu kalau kalau bahasanya itu secara pendidikan kemudian ekonomi kemudian ya fasilitas publik yang bisa diakses bersama itu penting juga. Mm-mm. Misalnya di desa-desa kita sebutkan itu ya internet, listrik itu masih sulit dicapai. Bagaimana orang-orang di Aceh sana, Sumatera Utara sana, di daerah Papua sana, bagaimana mereka di sana bisa cerdas, bersaing secara global, atau bahkan untuk secara nasional pun teman-teman kita di sana ketinggalan karena akses yang terbatas itu. Mm-mm. Ya, kita bersyukur bisa kita tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta Jogja. dan Jakarta kan, dan mungkin ada Surabaya, Semarang dan sebagainya yang ya Bandung yang bisa menikmati fasilitas selumayan ini Mm-mm. dibandingkan teman-teman dari sana. Nah, sementara banyak juga anak-anak muda yang kita harapkan generasi kita ya di 100 tahun Indonesia bisa mampu berjuang juga bagaimana negara ini ya masyarakatnya sejahtera kan. Betul, betul. Negara itu kan ya tujuan terbentuk yaitu untuk rakyat, itu bedanya. Jadi negara itu dibuat ya semata-mata ya untuk rakyat itu sendiri, bukan untuk segelintir orang. Itu mau pola pikir seperti ini yang mau kita cegah. Negara jangan sampai dipikir itu milik segelintir orang. Ya, Negara itu milik bersama, terkhususnya rakyat. Mau negara manapun itu milik milik bersama. Itu mau kita cegah. Meskipun kayak diksi yang tadi kita gunakan orang nomor satu memimpin, kemudian kita menganut trias politik dan sebagainya. Mereka itu hanya sementara untuk mengurus negara. Tujuannya adalah untuk rakyat itu sendiri. Nah itu yang mau kita upayakan. Harapan kita di sana, di bidang tadi. betul, Begitu. betul. Ya, iya. Lu menarik tadi. Mereka sementara. Karena setiap 5 tahun silih Ya, berganti kan. berganti. Tapi kok rasa-rasanya ada orang yang terus-terusan itu terus dari mulai awal. Maksudnya tuh apa ya, Bang? Apakah sumber daya kita tidak cukup
untuk mengganti orang-orang yang itu aja, atau memang mereka membatasi untuk tidak semua orang bisa, kecuali dari kolega-koleganya. Ya, ya secara tutup mata ya kita tahu semua lah. Bahkan itu ya kita pun nggak bisa munafik gitu. Semua orang bisa mengakses, ada yang bisa mengakses dan enggak gitu. Ya. Tapi rasa-rasanya ada pejabat yang tidak pernah tergantikan gitu loh. Kan tadi kan bahasanya itu kan negara tetap, tapi kepemimpinan itu kan silih berganti gitu Iya, kan. silih Tapi berganti. rasa-rasanya ada yang terus-terusan itu gitu loh. Ya itulah realitas kita di Indonesia, dan ya maunya memang itu bisa kita patahkan supaya kita ingin betul-betul negara yang betul-betul merdeka. Kita ini kan sebenarnya merdeka secara administratif Menarik nih. di kancah global internasional, di PBB kita tercatat sebagai negara yang merdeka. Aslinya, jika fokus kita adalah rakyat dan masyarakat, ya kita belum merdeka sebenarnya. Merdeka termasuk dari pemimpin yang bermain di belakang layar, yang itu-itu saja. Sistem yang buruk yang seperti ini mau kita patahkan. Nah, bagaimana cara mematahkan itu sebenarnya menjadi, ya itu PR kita bersama. Beberapa waktu lalu, ya kita patut senang misalnya banyak para akademisi yang bersuara mengkritik negara ya. Meskipun ya hanya ya begitulah negara. Ya justru Ya. para akademisi itu diserang balik kan. Betul. Itu yang bahayanya. Yang perubahan konstitusi untuk Ya, memuluskan seseorang itu ya. seseorang, kemudian tentang ya belakangan ini ada UTNI dan Polri, itu banyak para akademisi, tapi justru kita diserang balik. Nah, tetapi saya masih punya harapan ya para akademisi tetap bersuara, para aktivis, teman-teman di lembaga bantuan hukum di LBH itu, ya Mbak Asfinawati, kemudian banyak sekali Kang Isnur. Ya, Muhammad Isnur ya, banyak sekali teman-teman di sana yang selalu speak up tentang situasi ini. Kemudian banyak ya para aktivis dari organisasi kemahasiswaan yang jadi Cipayung ya. Ya kita tetap harap mereka bersuara lah untuk situasi kita seperti ini. Supaya memang sistem yang buruk ini kita patahkan dulu. Betul. Jangan sampai nanti di Indonesia 100 tahun, tinggal 20 tahun lagi kita tetap gini-gini aja kan. Artinya ada anak yang ingin lanjut kuliah, dia tidak bisa karena biaya, karena dana. Kemudian ada ibu-ibu yang ingin melahirkan, tapi jadi tolak oleh rumah sakit karena kekurangan dana. Ada kakek-kakek yang meninggal di atas beca. Ini juga mungkin karena kita tinggal di Jogja, ya sekalian aja kita kritik ya. Jogja katanya istimewa kan, tapi ada artikel beberapa waktu lalu saya baca itu, di mana istimewanya Jogja jika kakek-kakek meninggal di atas beca gitu. Kita lihat di Jalan Malioboro sana, titik nol, banyak sekali kakek-kakek yang mungkin saja dia tidak makan 2 hari. Syukur-syukur kita ada rezeki, kita bisa berbagi sebungkus nasi padang kepada saudara-saudara kita yang kakek yang menarik beca. Ya kita juga sebagai anak kos yang juga berjuang di tanah rantau begitu. Artinya pemerintah di mana begitu? Termasuk pemerintah pusat, daerah, dan Yogyakarta, dan apalagi di Jakarta sana yang beberapa waktu lalu saya melihat bagaimana parahnya kehidupan di Jakarta. Ya. Ketimpangan ekonomi yang begitu tinggi kan begitu. Bagaimana orang dijakpus dengan gedung mewah-mewah, sementara melihat ke sisi sedikit saja itu bagaimana kehidupan yang melarat, bagaimana anak-anak, anak-anak stunting yang secara fisik cukup memprihatinkan, tapi pejabat kita bisa hahihi, bisa selfie-selfie, bisa liburan ke luar negeri dan sebagainya. Nah, harapan kita ini sistem buruk seperti ini mau kita patahkan. Jadi ada regenerasi, bagaimana pemimpin ke depan betul-betul menyadari apa tujuan negara yang didirikan. Kemudian betul-betul melihat penderitaan rakyat. Itu yang mau kita harapkan. Betul. Ya memang di sila terakhir kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Social justice itu kan dalam sekali soalnya maknanya itu. Kita punya sila social justice, tapi
implementasinya. Iya, bukan social justice, Apa tuh? tapi condong ke kapitalis kan begitu. Jadi negara ini Kapitalis justice. iya, iya, Capital justice iya, ya. capital justice ya. Jadi bukan bukan ide kebersamaan, tapi ide segelintir orang yang itu saja. Nah, kita bayangkan itu orang-orang terkaya bahkan di Asia atau bahkan di Indonesia itu hanya segelintir orang Ya, saja. ya, Jadi ya, ya. kekayaan alam kita dikuasai oleh kelompok itu saja. Ya, Jadi betapa bengisnya, ya kita juga kritik orang-orang kaya ini kan, betul. karena kita ketahui mereka tidak semulus itu permainannya. Betul. Beberapa mereka ya Emang benar-benar struggling gitu. ya beberapa mereka juga ya bermain melalui kebijakan publik memperlancar bisnisnya, itu yang mau kita kritik juga. Meskipun ya kita tahu hak dia untuk berjuang supaya memperoleh ya kekayaan yang cukup baginya, meskipun istilah cukup itu agak sulit diterjemahkan, tetapi kita kritiki ketika bagaimana aparat penegak negara itu dipakai untuk hal-hal semacam ini. Ya, Akhirnya seperti tadi ya, teman-teman kita di Rempang, di Raja Ampat, kemudian di Pulau Komodo. Bentar lagi saya tidak, Papua. ya di Papua, bentar lagi mungkin Danau Toba pun mungkin nanti dikuasai kapitalis kan. Jangan-jangan nanti masyarakat yang agama Parmalim yang punya udah ratusan tahun di sana, kemudian bagaimana mereka hidup dari Danau Toba tersingkirkan oleh hal-hal semacam harus ini. bayar. Iya, bentar lagi nanti bayar. Jadi ketika ide semacam ini yang cukup berbahaya. Jadi kebetulan saya yang pendaki gunung kan. Jadi belakangan ini semua gunung itu juga dipajaki negara itu. Terakhir saya naik Gunung Merbabu itu bayar berapa itu? Ratusan ribu supaya bisa naik Gunung Merbabu. Padahal itu kan siapa yang punya itu ya sang pemilik kehidupan yang milik, tapi mesti bayar ke negara. Kemudian misalnya kita menikmati ke pantai, misalnya ke pantai Gunung Kidul, pantai Parangtritis, kita bayar mahal. Bayangkan kita hanya untuk singgah masuk ke pantai kita bayar sampai. Saya hitung-hitung itu kemarin, ya mungkin lebih dari 50.000 hanya untuk menginjakan kaki di pantai. Ke gunung apalagi, itu bahayanya. Jadi semua dipajaki. Jadi ide-ide kapitalis yang toksik itu bukan hanya di negara, tapi juga ikut diwarisi oleh rakyat kita. Karena mereka melihat para pemimpin seperti itu, akhirnya rakyat ikut-ikutan. Nah, meskipun itu kecil itu. Ya, itu bahayanya. Ya, betul. Ya untuk sekedar parkir aja sekarang kan. Parkir, ke toilet. Ya, itu kan ide kapitalis semua. Iya, benar-benar semuanya itu basisnya materi. Iya, basisnya materialistik. Dan itu mencederai relasi kita di masyarakat. Kalau kita misalnya buat penelitian sederhana, kita yakin para mahasiswa yang tinggal di Jogja akan sangat benci kepada tukang parkir liar yang ada di Jogja. Hanya untuk makan malam dia beli nasi telur misalnya 8.000, dia mesti bayar 2.000. Beli es teh 3.000, dia mesti bayar parkir 2.000. Kan hal semacam itu kan ya, bagaimana ide semacam ini telah buruk di masyarakat dan dipertontonkan oleh negara, diadopsi oleh rakyat kita, itu yang buruk. Ya, karena mereka mempelajari pola. Dari atas ya orang mereka aja kok majakin, kita cuma butuh 2.000 aja kok masalah gitu kan. Ya kadang juga ya misalnya kan aku kan sering ini kan gak bawa cash gitu kan, bicara tentang parkirnya kan nggak pernah bawa cash kan, terus lu mohon maaf Pak saya nggak bawa cash, langsung ini kan langsung sini, lain kali bawa Mas katanya, saya juga mau hidup ini katanya. Sama kemarin beli makan di depannya tuh, maaf Mas nggak punya uang cash, ya udah nggak usah bawa motor. Nggak usah bawa motor karena kita nggak bisa bayar parkir ya. Oleh itu kejengkelan kita. Nah, parkirnya itu ya untuk apa? Yang kita takutkan ya nanti pemain judi online juga tukang parkirnya, itu yang kita takut. Iya kan benar gitu ya, nggak usah bawa motor kan. Jadi hal-hal semacam itu. Ya itu karena memang benar-benar butuh uang. Iya, memang situasinya di negara ini ya jadi makin sulit akhir-akhir ini, makin parah. Karena ketika semua hal itu menjadi uang, diuangkan gitu kan, materialis, maka ya semua hal yang dikejar juga materialis gitu kan. Sebagai konsekuensinya gitu loh. Ketika misalnya relasi kita dibangun atas dasar materi, ya semuanya juga menjadi materi gitu kan. Ya kita tidak menampikan dan tidak tutup mata bahwa kita tidak butuh uang. Tapi ketika semuanya menjadi
uang, apakah ada relasi yang benar-benar Iya. sosial gitu, social relation gitu kan, Iya. berdasarkan reciprocity, etika, keterhubungan saling, mungkin masih ada di masyarakat adat. Seharusnya itu ya, betul itu yang mau kita angkat kan. Tapi naasnya negara mempertontonkan yang ini saat ini semua hal dipajakinya. Kita tahu pajak itu adalah kalau ya upaya merawat peradaban ini, bagaimana pajak itu ya mampu mensubsidi rakyat kecil, sementara orang yang punya sesuatu yang lebih dia bisa membantu, meskipun sebenarnya ya secara pendekatan lain ini agaknya tidak tidak bagus kan, tapi pada akhirnya ide pajak itu kan sebenarnya di sana, ide kesejahteraan yang mau Betul. dicapai, tapi akhirnya itu caranya buruk, implementasinya buruk, dan hasilnya buruk. Outputnya Nah, itu yang mau kita cegah sebenarnya di sini. Apalagi kita misalnya persoalan korupsi ini, akhirnya Korupsi ini memang. parah sekali kita negara ini. Ya, ya. Bayangkan aja kemarin yang terakhir kasus yang korupsi berapa 200 triliun itu kan. Dia Ya, cuma dapat jatuh apa dihukumi berapa sih, siapa sih yang istrinya artis tuh lupa lagi sama. iya, Ya itulah. Cuma berapa gitu. Terus setelah masyarakat bersuara baru naik hukumannya. ya, Kan gak rasional sama sekali gitu. Sedangkan ada nenek-nenek yang dia cuma sekedar ngambil ambil singkong ke ataupun ladang orang kayu gitu kan. sekian tahun penjara ya. Padahal itu untuk makan malam dia. Betul. Sementara itu pejabat itu untuk hiburan malam dia, untuk Betul. gelap begitu. Iya. Antara hiburan malam versus makan makan malam. Gitu. Dan negara itu condong ke yang hiburan malam itu. Nah, itu dia. Itu gilanya negara Berarti kita. apa yang hilang dari kita mungkin moralitas, Ya, etika. etika sosial kita memang minus lah di Indonesia. Khususnya yang dipertontonkan oleh pejabat. Kenapa kita perlu memang dari tadi kan pembahasan kita selalu melihat peran kritis pemerintah ya. Ya karena mereka yang punya power untuk mengurus negara, mau kita kritik rakyat, mau gimana kita kritik rakyat? Rakyat nggak punya sesuatu Ya. yang mau dipakai untuk mengurus negara ini. Para pemimpin negara ini yang mau kita tajam kritiki. Ya. Makanya sampai sejauh ini ya saya respect terhadap teman-teman para yang berani bersuara di media sosial, kemudian ya yang turun ke lapangan. Bahkan untuk 10 tahun terakhir ini ya kita respect sama Rocky Gerung dengan keberaniannya ya. Tuh. Meskipun akhir-akhir ini saya tidak cukup meredup ya, entah karena dia sahabatnya Prabowo, saya tidak tahu ya. Tapi selama kepemimpinan Jokowi saya respect betul samanya karena mengkritiki amat tajam bagaimana negara ini diurus oleh cara-cara yang berbahaya dan bengis ya. Akhirnya situasi kita begini. Memang betul itu Indonesia gelap. Nah, harapannya ini kita cerahkan. Kita punya mimpi tetap Indonesia cerah. Kita harapannya ya jangan sampailah kayak yang tadi ya. Indonesia katanya mungkin bubar 2030 katanya kan. Kita juga tidak ingin sebenarnya selaku kita lahir besar di sini. Betul. Kita tetap cintai Indonesia, mencintai warganya, mencintai keberagaman kita, tetapi tetap kritisi pemerintah kita. Ayo kita tegaskan 80 tahun Indonesia ini. Iya, apa tagline-nya tuh bersatu berdaulat untuk sejahtera Indonesia maju. Apa itu lupa saya. Itu tagar. Panjang banget itu, tumen-tumen itu panjang gitu kan. Iya. Ya itulah sebenarnya semangat ya kita sebagai terpelajar gitu kan yang cukup teredukasi dengan baik. Bukan kita ingin melawan pemerintahan itu kan. Secara ekstrim ya. Kita bukan oposisi garis keras yang bubarkan pemerintah, bubarkan DPR, semuanya salah. Enggak, tapi kan ya kebetulan aja kita di dunia akademik, kita mampu bersuara dari sudut pandang kritis. Ya, untuk teman-teman kita yang berada di dalam ya mungkin saja mereka pro pemerintah, mungkin ada caranya lain. Tapi kita yang dunia akademik ya cara kita kritis melihat peran pemerintah dalam mengurus negara. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita nanti bisa jadi di dalam gitu kan. Kita bisa di dalam dan kita yang dikritisi. Iya, kita tetap membuka diri untuk diserang ide-ide kita. Jika kebijakan kita tidak tiba pada kebajikan, kita harus siap diserang kan. Menarik ini, kebijakan tidak kebajikan. Iya. Kebijakan yang tidak pada kebajikan kita harus siap diserang. Nah, jadi harapannya juga pemerintah jangan anti kritik ini karena hal remeh temeh sebenarnya ini bendera Jolly Roger ini.
Tapi ini seperti anti sekali pemerintah. Nah, sementara di demokrasi tidak boleh, mau pendapat sekecil apapun, pendapat segila apapun ya, tidak boleh disampaikan ke Iya. publik. Mau bendera jenis apapun. Makanya menarik Gus Dur sebutkan kan, orang saudara kita di Oh Papua iya, bintang mengibarkan kejora. Oh, kejora. kejora, ya naikkan aja, tapi jangan lebih tinggi dari merah putih. Itu kan pemikiran yang out of the box kan, Betul, yang betul. melampaui orang-orang yang berpikir standar Iya. begitu. Nah, harapannya begitu juga ya. Anggap santai aja. Ya, Ya, betul. anggap aja memang rakyat kita ini butuh hal yang sejahtera. Betul. Rakyat kita tidak ingin ditindas, ya biarkan aja mereka kibarkan. Ya, itu ekspresi. Ya, ya. Jangan sampai dibungkam ketika harus dipaksa untuk menghapus dan menurunkan bendera, ya hal konyol. Jadi negara itu lebih takut sama bendera ketimbang koruptor kan. Iya, betul. Dibanding pengangguran, Dibanding pengangguran, kerusuhan, disintegrasi iya. ya gitu kan. Itu Konyol sih yang emang. konyolnya Ya, itu yang. ya itulah mungkin ya kenapa hebatnya Gus Dur dan sampai sekarang disebut sebagai bapak demokrasi gitu kan. Iya. Karena hal-hal yang sederhana aja dianggap sederhana aja gitu. Iya. Emang kenapa kalau bendera dikibarkan gitu kan? Iya. Kecuali memang ada gerakan yang masif sampai memberontak menghancurkan apa fasilitas negara dan lain sebagainya. Baru. Toh cuma kain kan katanya. Betul. Yang terakhir ini kan nih sampai masuk juga diskusi di Indonesia Lovers Club kayaknya. Oh iya. Tentang bendera itu ya. Iya, yang katanya ya ini sebagai mengancam kedaulatan negara. Ya. Lebih mengancam mana sebenarnya yang para pejabat yang korupsi uang rakyat dibanding dengan gambar tengkorak. Betul. Ya. Oh iya. Ini juga sama dengan ya ini kan aku Islam kan. Sekarang tuh pernah bilang gini. Orang Islam itu lebih takut makan babi dibandingkan makan uang haram dari rakyatnya sendiri katanya. Ya, coba aja. Ya sama kayak korupsi gitu kan. Maksudnya koruptor itu lebih takut makan babi dibandingkan dia korupsi. Iya. Kan aneh kan? Iya. Takut yang berbentuk makanan, tapi Iya. tidak takut yang berbentuk uang katanya. Iya. Ya maksudnya itu impact-nya kan lebih besar. Iya. Yang koruptor kan. Meskipun ya memang semuanya juga ya kalau dalam ada keyakinan tersendiri. Ya. Tapi kan kalau kita timbang secara apa impact-nya, makan babi kan untuk diri sendiri ya udah gitu kan, dosanya untuk diri sendiri. Iya. Tapi makan uang rakyat, untuk kesejahteraan rakyat itu. Iya, makan uang rakyat itu makan makanan orang yang beratus ribu orang. Iya. Sama dengan kayak bendera itu tadi kan. Bendera doang. Bendera doang kok ditakutin gitu. Jadi kita nampaknya takut pada hal-hal yang simbolik. Iya. Simbolis yang berlebihan itu dibandingkan pada substansi gitu kan. Itulah pejabat kita yang ya, ada tadi pagi kayaknya tuh aku baca itu di sosial media itu katanya itu tentang terkait dengan ya simbol negara kita lah dan viralnya sekarang bendera Jolly Roger ini ya. Bendera kita kan yang warna merah putih. Merah itu terlalu berani untuk hukum kita yang lemah. Dan putih itu terlalu berani juga dan terlalu suci untuk melihat politik kita yang kotor. Jadi sebenarnya bendera Jolly Roger ini yang hitam itu betul melambangkan Indonesia yang gelap saat ini dan gambar tengkorak itu betul untuk menunjukkan rakyat kita mati. Kelaparan gitu. Iya, kelaparan karena kebijakan negara. Aduh. Jadi mainnya kan di sana. Jadi dianggap aja itu sebagai suara hati dari rakyat ya, sebagai kritik sosiologis rakyat. Bagaimana ya kita tetap punya mimpi yang sama. Indonesia ini lebih baik. Indonesia menjadi negara maju dalam standar yang tadi kita sepakati, negara sejahtera, pendidikan bisa diakses sama, kemudian fasilitas publik, baik orang tua, baik nenek, kakek itu bisa menikmati hari tuanya dengan tentram, dengan nyaman. Itu yang kita cita-citakan bersama. Betul. Oke lah, ini udah sangat panjang lebar nih, luar biasa. Terakhir mungkin refleksi kritis atau refleksi mendalam tentang apa yang perlu dibenarkan dan apa yang harus dilakukan untuk Indonesia khususnya. Ya, untuk semacam closing statement ya. Meskipun kita yakini kalau statement kita jangan sampai di close ya. Lagi tetap harus. Tetapi untuk pertemuan kita yang berbahagia ini ya, bahwa negara ini harus diasuh dengan cara yang benar.
Jadi negara ini tujuan utamanya itu adalah untuk mensejahterakan rakyat kita. Bagaimana orang merasa ini adalah rumah bersama. Jangan sampai kita menjadi orang asing di rumah sendiri. Rumah kita rumah Indonesia. Jadi pesan untuk para pemerintah, para pejabat negara ya, kembalilah ke panggilanmu untuk mengurus negara ini dengan benar. Jangan sampai masyarakat sulit sementara pejabat hidup elit. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih teman-teman, semoga ada manfaatnya. Thank you. See you.